Iya, ini keprihatinan selain dari elemen masyarakat, ada akademisi, juga ada teman-teman dari kampus terhadap dugaan kecurangan pemilu ini juga dilakukan oleh sejumlah tokoh ya, Lista ya. Dan kali ini ada lagi nih 100 tokoh menolak hasil Pilpres 2024. Dan pelaksanaannya ini dinilai menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. 100 tokoh menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024. Pembacaan atas sikap penolakan para tokoh tersebut dibacakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis, secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan disengaja. Maka oleh karena itu, tolong diperhatikan posisi dari kali ini, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap ID KPU. Ini sudah pikiran banyak orang juga. Maka kita akan saling bekerja sama mendorong adanya audit forensik, dan kami menyiapkan ahli terutama untuk membuktikan sebuah penghinaan terhadap negara, yaitu adanya server di luar negeri, tempatnya di Singapura. Yang kedua, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. Nanti apakah ada lembaga penegakan hukum negara yang melakukan itu, atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan People's Tribunal. Yang ketiga, ya, nah ini agak tenahan, mohon maaf, di antara kami belum ada kesepakatan karena ada beberapa pikiran. Tadi banyak didengar call-nya tinggi agar dilakukan pemilu Pilpres ulang secara menyeluruh dari awal. Ada juga yang tidak setuju, karena boleh jadi hal demikian menguntungkan pihak tertentu. Maka posisi dari pernyataan ini, pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS sampai kepada K1 ya, yang telah diverifikasi keabsahannya. Jadi bukan hanya rekapitulasi di TPS sampai K1 dibiarkan begitu saja, diverifikasi. Karena ada perolehan suara sebuah atau paslon tertentu melebihi jumlah total pemilih di TPS itu. Para tokoh juga menilai pelaksanaan Pilpres 2024 menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita ke informasi lain pemirsa, ini Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi DKI Jakarta menerima aduan terkait proses pencoblosan di TPS di sejumlah wilayah Jakarta yang tidak ramah terhadap disabilitas. Ya, aduan tersebut mulai dari tidak adanya template alat bantu Braille. Ditemui di RPTRA Mustika Kramat Jati, Jakarta. Dalam kegiatan membahas pelaksanaan pemilu 2024 lalu, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia DPD DKI Jakarta mendapat 58 aduan terkait pelaksanaan pemilu 2024, yakni TPS yang tidak ramah terhadap disabilitas. 58 aduan tersebut terbagi dari 17 aduan wilayah Jakarta Timur, 10 aduan dari Jakarta Selatan, 5 aduan dari Jakarta Pusat, 11 aduan dari Jakarta Utara, dan 15 aduan dari wilayah Jakarta Barat. Mayoritas aduan yang diterima yakni tidak adanya template atau alat bantu Braille untuk membantu tunanetra mencoblos di TPS. Tak hanya itu, aduan lainnya yakni banyaknya tunanetra yang dilarang oleh KPPS untuk membawa pendamping orang terdekat seperti keluarga ke bilik suara. Template itu kan bentuknya lebar.
bentuknya lebar, tapi ternyata dilipat sama mereka, akhirnya tulisannya jadi rusak. Nah, akhirnya ketika ada di TPS, itu ada pun, itu kualitas bacaannya sudah terhapus. Karena tertindih-tindih, karena dia tidak tahu cara menaruh tulisan Braille. Aduan tersebut masih sementara dan pihaknya menilai akan kembali menerima aduan lainnya. Mereka berharap agar penyelenggara pemilu selanjutnya dapat diperbaiki. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Surabaya akan menggelar pemungutan suara ulang di 10 TPS yang ada di kota Surabaya, Jawa Timur. Pemungutan suara ulang ini digelar setelah adanya kesalahan penempatan surat suara dapil caleg DPRD kota Surabaya. 10 tempat pemungutan suara di Surabaya, Jawa Timur akan menggelar pencoblosan ulang pada 24 Februari 2024 mendatang. Pemungutan suara ulang merupakan hasil rekomendasi Bawaslu Kota Surabaya kepada KPU. 10 TPS yang akan menggelar pemungutan suara ulang terdiri dari 7 TPS di Dapil 5 Surabaya dan 3 TPS lainnya. 7 TPS yang direkomendasikan pemungutan suara ulang ditemukan adanya kesalahan penempatan surat suara di TPS yang berbeda dapil. Sementara 3 TPS lainnya harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk 5 surat suara dikarenakan adanya kesalahan pelayanan KPPS terhadap daftar pemilih khusus dan daftar pemilih tambahan. Sehingga yang diulang hanya DPRD kota, sementara ada dua TPS yang memang harus semuanya diulang. Di 3 TPS yang lainnya di luar daerah pemilihan Surabaya 5 itu hampir semua pemilunya diulang. Akan digelar kapan ini, Pak? Sesuai dengan keputusan kami hasil pleno akan kita lakukan pemungutan suara ulang di hari Sabtu tanggal 24. Pemungutan suara ulang di 10 TPS ini dilakukan berdasarkan sinkronisasi antara temuan dari Bawaslu Kota Surabaya dengan KPU Kota Surabaya. KPU Kota Surabaya telah berkoordinasi dengan pihak PPK dan KPPS untuk melakukan sosialisasi ke warga untuk dapat kembali berpartisipasi pada pemungutan suara ulang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, ini wacana mengusung hak angket ini semakin Membuncah, semakin menggelora gitu ya. semakin membesar Iya, ya. betul, menggulung-gulung seperti bola es ini. Mengusung hak angket ini terkait dengan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ini, pemirsa, akhir-akhir ini terus menguat. Iya, dan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan Pilpres. Usulan ini juga didukung penuh oleh capres nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Fraksi PDIP DPR juga telah menegaskan solid melayangkan hak angket DPR guna menelisik kejanggalan dalam proses Pilpres 2024. Anggota DPR fraksi PD Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN, Adiana Pitupulu, menyatakan partai-partai pengusung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud solid mengusung hak angket. Selain itu, Adian juga menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tetapi mencari kebenaran. Sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dengan partai-partai pendukungnya. Ya kita lihat saja di parlemen proses politiknya. Soal hak angket itu, Bang, kalau dari fraksi PDI sendiri gimana sih, Bang? Menurut saya ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan Koalisi Perubahan mendukung usul Capres Ganjar Pranowo agar DPR menggunakan hak angket mengusut kecurangan Pilpres. Anies yakin proses hak angket bisa berjalan karena dikawal fraksi PDI Perjuangan yang merupakan fraksi terbesar di DPR.
ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Sementara itu Presiden RI Joko Widodo menyatakan hak angket merupakan hak demokrasi. Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan. Pak. Seperti diketahui, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Diketahui partai yang lantang menolak terkait hal ini yaitu Partai Golkar dan Gerindra. Tim Liputan iNews melaporkan.